Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran matematika wajib kelas 10, kita akan membahas materi tentang trigonometri 1. Ya, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Nanti kita akan mempelajari tentang sin, cos, tangen, kemudian kosekan, sekan, kotangen, dan juga sudut yang memiliki satuan derajat dan juga satuan radian. Pertama kita bahas adalah perbandingan trigonometri. Yang pertama ada sudut positif dan sudut negatif, di mana sudut positif itu berarti tetanya ini bernilai positif, atau dapat diartikan sebagai sudut yang diukur berlawanan arah jarum jam dari sumbu X positif. Ini sumbu X positif, sudut theta itu diputar berlawanan arah jarum jam, berarti ke sebelah kiri. Ini bernilai positif atau disebut sudut positif. Sedangkan sudut negatif, kita lihat di sini, ini tetanya bernilai negatif, atau artinya adalah sudut yang diukur searah jarum jam dari sumbu X positif. Ini sumbu X positif kita ukur searah jarum jam. Berarti ini adalah sudut negatif. Berarti kita dapat membedakan yang ini adalah sudut positif karena diputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan sudut yang negatif adalah searah dengan jarum jam. Yang kedua, ada perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangen. Kita lihat gambar segitiga ini. Ini ada segitiga AMN, kemudian APQ, kemudian ABC. Ketiga segitiga ini sebangun, yang mana berarti semua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Sebagai contoh kita lihat di sini MN dibanding AN akan sama dengan PQ dibanding AQ. Kemudian BC akan sebanding dengan AN. Nah, itu menyatakan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Untuk yang kedua adalah AM banding AN akan sama dengan AP banding AQ, kemudian AB banding AC. Dan untuk yang ketiga pun sama, MN banding AM akan sama dengan PQ banding AP dan BC banding AB. Nah, setelah memahami segitiga ini, kita lanjutkan pada segitiga ABC ini. A, B, C. Di sini ada 3 sisi. Yang pertama adalah sisi samping, kemudian sisi depan, dan sisi hipotenusa, atau yang lebih sering kita kenal dengan sisi miring, ataupun sisi terpanjang pada sebuah segitiga. Sedangkan sisi samping itu yang mengapit sudut yang diketahui dengan sudut siku-siku. Sedangkan sisi depan adalah sisi yang tepat berada di hadapan sudut yang diketahui. Nah, kita dapat menyimpulkan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku ABC sebagai berikut. Apabila kita ingin
mencari nilai sin theta, maka kita bandingkan sisi depan dibagi hipotenusa atau sisi miring. Sedangkan kalau kita ingin mencari nilai cos theta, berarti kita sisi samping per hipotenusa atau sisi miring. Dan tangen adalah sisi depan per sisi samping. Biasanya kita singkat seperti ini. Sin itu demi, depan dibagi miring. Cos adalah sami, samping dibagi miring. Kemudian tangen adalah desa, yaitu depan dibagi samping. Kita ulangi, sin adalah demi, cos sami, dan tangen adalah desa. Itu hanya untuk mempermudah, jadi kita menggunakan istilah seperti itu supaya tidak lupa. Nah, di sini ada hubungan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku OAB. Ini OAB dengan koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Maka kita simpulkan bahwa sin theta tadi kan depan dibagi miring. Depannya adalah AB atau Y. Kemudian miringnya adalah OB atau R. Kemudian untuk cos adalah sami dan untuk tangen adalah desa. Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah kosekan, sekan, dan tangen. Dimana, ingat, kosekan itu adalah 1 per sin theta. Untuk sekan adalah 1 per cos theta. Dan untuk kotangen adalah 1 per tangen theta. Berarti kita di sini cukup hanya membalikan saja. Kosekan theta berarti adalah, kalau di sini sinnya adalah Y bagi R, berarti ini adalah R per Y. Karena nilai kosekan adalah 1 per sin theta. Dan juga begitu untuk seterusnya. Selanjutnya, jika sin theta adalah Y per R, maka Y, nah di sini sin theta, Y itu kan depan per miring. Maka, apabila ditanyakan sisi depannya atau sisi Y, maka kita tinggal rubah saja rumusnya menjadi sin theta dikalikan dengan R. Atau dengan kata lain, sisi depan sama dengan sinus theta dikali hipotenusa atau sisi miring. Selanjutnya juga, apabila ditanyakan cos theta, apabila ditanyakan nilai X-nya, maka kita tinggal rubah saja menjadi cos theta dikalikan dengan R. Begitu juga dengan tangen. Apabila ditanyakan Y-nya, maka sin theta dikalikan dengan X. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jika diketahui salah satu sisi dan sudut lancip suatu segitiga siku-siku, maka sisi-sisi yang lainnya dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan trigonometri yang telah tadi kita bahas. Sampai sini paham? Ke contoh soal 1. Di sini ada soal. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga A, B, C. Dengan sisi A nilainya adalah akar 3, kemudian sisi B adalah 1, dan sisi C masih belum diketahui. Yang ditanyakan adalah nilai cos alfa. Berarti nilai cos dari sudut alfa ini. Penyelesaiannya. Nah, dengan teorema Pythagoras, panjang C sama dengan AB. Nah, ini.
dapat ditentukan dengan, karena C-nya sisi terpanjang atau sisi miring, berarti rumusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan akar dari akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 4, berarti sama dengan 2. Nah, ingat tadi, yang ditanyakan adalah cos alfa. Cos alfa. Cos alfa itu apa? Samping per miring. Jadi kita tinggal tulis nilai sampingnya adalah untuk B sama dengan 1, kemudian nilai miringnya adalah C. Berarti kita simpulkan di sini cos alfa sama dengan samping per miring atau B per C, yaitu 1/2. 2 ini nilai C dari yang telah kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Nah, di sini ditanyakan dari gambar ini, tentukan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen alfa. Nah, ini sudut alfanya. Berarti 12 ini adalah sisi depan, karena berada di depan sudut. Kemudian 5 ini adalah sisi sampingnya, karena diapit oleh sudut alfa dan sudut siku-siku. Berarti yang belum diketahuinya adalah sisi miring, kan? Berarti untuk mencari nilai sin, cos, tangen, dan yang lainnya, kita harus tahu dulu berapa panjang sisi miring ini. Nah, di sini tadi 12 adalah sisi depan, kemudian 5 adalah sisi samping. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, nah, kita peroleh sisi miringnya atau hipotenusanya. Akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, hasilnya adalah akar 144 ditambah 25, yaitu akar 169, sama dengan 13. Berarti sisi miring ini atau hipotenusa ini bernilai 13. Selanjutnya kita simpulkan. Untuk itu kita dapat peroleh sin. Sin itu depan per miring, di mana depannya ada 12, miringnya 13. Kemudian cos alfa adalah sami, 5 dibagi 13, dan tangen alfanya adalah desa, yaitu 12 dibagi 5. Selanjutnya, untuk kosekan, kosekan kan kebalikan daripada sin, berarti 13/12. Sekan kebalikan dari cos, berarti 13/5. Kemudian kotangen alfa adalah 5/12 kebalikan dari tangen alfa. Selanjutnya kita lanjut. Contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal, seutas tali yang panjangnya 24 meter, salah satu ujungnya dikaitkan pada ujung tiang vertikal yang tingginya H meter, ini H meter tingginya, dan ujung yang lainnya ditancapkan pada tanah dan membentuk sudut 55 derajat. Berapakah tinggi tiang sesungguhnya? Nah, jadi ada tali 24 meter, ini adalah tingginya, sudut yang dibentuknya adalah 55 derajat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini dilihat berdasarkan posisi sudut 55 derajat. Maka kita hubungkan ini yang ada hubungannya sudut dengan sisi depan dan miring adalah sin, kan? Tidak mungkin kita di sini menuliskan cos, karena cos itu adalah samping per miring. Berarti ini kan sampingnya, kemudian ini miringnya.
tidak berkaitan dengan yang ditanyakan, yaitu H meter. Berarti kita harus menggunakan rumus yang ada kaitannya dengan depan sudut, kemudian sisi miring, yaitu yang berhubungan dengan demi adalah sin. Sin itu adalah depan dibagi miring. Berarti H dibagi 24. Nah, kita rubah menjadi H sama dengan 24 dikali sin 55 derajat. Nah, kenapa perhitungan selanjutnya menggunakan kalkulator? Di sini sin 55 itu bukan sudut istimewa. Kalau memang sudut yang diketahuinya adalah sudut istimewa, berarti kita bisa melihat dari tabel sinus kosinus, tabel trigonometri. Tapi apabila di sini sinnya 55 derajat bukan sudut istimewa, kita menggunakan kalkulator saja. Nah, dengan kalkulator, tekan tombol 24 kali sin 55 derajat pada kalkulator. Nah, di sini 24 kali sin 55, hasilnya adalah 19,6596 dan selanjutnya. Nah, kita bulatkan saja dua angka di belakang koma. Jadi tinggi tiang adalah 19,66 meter. Maka dapat disimpulkan bahwa H ini adalah 19,66 meter. Paham? Nah, demikian pembahasan matematika pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.